lagi dengan saya Ratna Sirdewi dengan NIM C1F018032. Sekarang kita akan masuk kepada materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share video ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Pembahasan kita yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. A. Tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan. Pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, investor sebagai investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana corp. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, termasuk dan mitra usaha lainnya. Kesembilan, pelanggan. Yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Dan yang terakhir, masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan Allah sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Azas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan. Yang kedua, keadilan. Keadilan terbagi atas riba atau bunga dalam segala bentuk jenis, baik riba nasiah atau fak. Kezaliman, judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang keempat, unsur tidak kejelasan, eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian. Kelima, haram. Yang ketiga, kemaslahatan. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, universal. Karakteristik transaksi syariah. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Selanjutnya, tidak mengandung unsur halal, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap atau menyuap. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban. Bentuk laporan keuangan. Pertama, posisi keuangan entitas disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi.
Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dan seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset, dan kas. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Kelima, catatan dan skedul tambahan. Asumsi dasar. Yang pertama, dasar akrual, yaitu laporan keuangan disajikan atas dasar akrual. Maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitas informasi keuangan syariah. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, andal dalam menggambar dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang wajar dapat diharapkan untuk disajikan, dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Yang ketiga, harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Yang keempat, didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Kelima, lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Yang keempat, dapat dibandingkan. Yang adalah informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas posisi keuangan. Unsur dalam posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas. Yang kedua, kinerja, penghasilan, beban, hak pihak ketiga atau bagi hasil. Yang kedua, yang termasuk unsur laporan keuangan yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengukur unsur-unsur laporan keuangan. Biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa atau transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan penggunaan dana kewajiban. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAU IFFI dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Pertama, dapat digunakan panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Keempat, tujuan diungkapkan dengan baik. Kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai rangka akuntansi. Yang pertama yang didebatkan itu entitas unit akuntansi. Yang kedua, kegiatan usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga, periodisasi. Yang keempat, satuan mata uang. Yang kelima, konservasi. Yang keenam, harga perolehan. Yang ketujuh, penandingan antara pendapatan dan beban. Yang ke-8, dasar akrual. Yang ke-9, pengungkapan penuh. Yang ke-10, substansi mengungguli bentuk. Sekian materi untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share.
Semoga video-video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.